Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabatku sekalian. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan materi yang saya beri judul turut mendukung keberhasilan PTSL. Sebagaimana kita ketahui, ada capaian pendaftaran tanah di Indonesia, yaitu sampai dengan tahun 2016 tanah yang terdaftar mencapai 46 juta bidang tanah, dan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 sebanyak 54 juta bidang tanah berhasil didaftar dan 36,5 juta bidang tanah berhasil disertifikatkan. Target PTSL jumlah seluruh bidang tanah saat ini adalah 126 juta bidang tanah. Oleh karena sebagian telah didaftar, yaitu 100 juta bidang tanah sampai dengan tahun 2022, maka yang belum didaftar sebanyak 26 juta bidang tanah. Target tahun 2023 sebanyak 5 juta bidang tanah, target tahun 2024 sebanyak 10,5 juta bidang tanah, dan target tahun 2025 sebanyak 10,5 juta bidang tanah. Dengan demikian, maka PTSL insya Allah berhasil menyelesaikan seluruh bidang tanah di Indonesia pada tahun 2025. Capaian PTSL pada tahun 2022, total capaian K1 pada dashboard PTSL sebanyak 3.082.257 bidang tanah. Total bidang tanah yang dapat disertifikatkan sebanyak 3.334.050 bidang tanah. Total bidang tanah yang dapat disertifikatkan tetapi belum masuk kategori K1 pada dashboard PTSL sebanyak 251.793 bidang tanah. Karena masih proses seperti jahit, tanda tangan sertifikat, dan upload. Untuk meminimalisir hal ini diperlukan buku tanah atau sertifikat yang dibuat secara elektronik. Catatan tentang buku tanah atau sertifikat hak atas tanah secara elektronik, sebagaimana kita ketahui, penerapan sertifikat berbentuk dokumen elektronik baru diimplementasikan pada sertifikat hak tanggungan. Pada tahun 2021 diterbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 1 tahun 2021 yang mengatur sertifikat hak atas tanah berbentuk dokumen elektronik, namun sampai tahun 2022 belum dapat diimplementasikan. Buku tanah elektronik akan memudahkan pemeliharaan warkah dan dokumen fisik. Secara umum, kita juga mengetahui bahwa kendala pelaksanaan PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap, meliputi 1. Rendahnya antusiasme masyarakat. 2. Pemilik tidak bersedia tanahnya disertifikatkan karena khawatir dengan beban pajak yang akan ditanggungnya. 3. Pemilik tidak diketahui, tidak jelas atau tidak berada di tempat. 4. Biaya pra PTSL yang dipungut oleh pemerintah desa atau kelurahan dianggap tidak transparan sehingga berpeluang disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Saya ulangi, ada 4 kendala pelaksanaan PTSL, yaitu pertama, rendahnya antusiasme masyarakat. Kedua, pemilik tidak bersedia tanahnya disertifikatkan karena khawatir dengan beban pajak yang akan ditanggungnya. Ketiga, pemilik tidak diketahui, tidak jelas atau tidak berada di tempat. Keempat, biaya pra PTSL yang dipungut oleh pemerintah desa atau kelurahan dianggap tidak transparan sehingga berpeluang disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Memperhatikan kendala-kendala tersebut, maka ada beberapa tindakan yang perlu dilakukan untuk mendorong keberhasilan pelaksanaan PTSL, seperti 1. Atau pertama adalah menerapkan PTSL partisipatif yang identik dengan PTSL PM, pemberdayaan masyarakat, melalui peningkatan partisipasi masyarakat pada beberapa tahapan PTSL. Dari 13 tahapan dalam pelaksanaan PTSL, ada 5 tahapan yang dapat ditingkatkan partisipasi masyarakatnya, yaitu penetapan lokasi, kemudian penyuluhan, pengumpulan data fisik dan data yuridis, pengumuman data fisik dan data yuridis, dan penyerahan hasil kegiatan. Sahabat-sahabat sekalian, kita perlu sampaikan bahwa penetapan lokasi, yaitu menetapkan lokasi berdasarkan ketersediaan peta bidang tanah yang dibuat oleh masyarakat secara partisipatif yang akan digunakan sebagai peta kerja oleh kantor pertanahan, itu merupakan cara agar masyarakat terlibat. Meskipun penetapan lokasi merupakan kewenangan kantor pertanahan, tetapi kewenangan itu dijalankan dengan mempertimbangkan peta-peta hasil kerja pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat yang kemudian itu bisa digunakan sebagai peta kerja. Sebagaimana kita ketahui, ketika kita berbicara tentang partisipasi, maka ada level partisipasi atau participation level.
Yang pertama manipulatif, yaitu partisipasi yang sesungguhnya bukan partisipasi, melainkan mobilisasi ketika masyarakat hanya dijadikan sebagai anggota Dewan Penasehat, kemudian nasihatnya tidak diperhatikan. Yang kedua terapi, ketika masyarakat dianggap sebagai pasien rumah sakit jiwa, mereka diakui memiliki mindset, tetapi mindsetnya itu kemudian diabaikan dan orang atau mereka yang ingin berinteraksi dengan masyarakat lebih cenderung memaksakan mindset yang mereka miliki untuk diterapkan di masyarakat. Yang ketiga level informing, yaitu masyarakat hanya diposisikan sebagai penerima informasi, padahal informasi itu seringkali tidak berguna buat masyarakat. Yang keempat consultation, yaitu masyarakat diperhatikan curahan hatinya, diperhatikan keluhannya, tetapi tindakan yang dilaksanakan tidak pernah berhubungan atau tidak pernah nyambung dengan keluhan-keluhan masyarakat. Yang kelima placation, yaitu ketika masyarakat mulai dijadikan sebagai bahan pertimbangan, kepentingan-kepentingan masyarakat dijadikan bahan pertimbangan, tetapi eksekusinya tidak pernah dilaksanakan sebagaimana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang keenam adalah partnership, yaitu ketika mereka yang ingin memberdayakan masyarakat, kemudian berbagi tugas, berbagi kegiatan, berbagi pekerjaan dengan masyarakat, yang mana yang dikerjakan oleh masyarakat dan yang mana dikerjakan oleh para aktivis atau para penggagas pemberdayaan masyarakat atau para pendamping yang ingin mendampingi masyarakat. Jadi ada pembagian tugas antara mereka dengan masyarakat. Yang ketujuh adalah delegate power, ketika masyarakat diberi kewenangan tertentu dan dalam batas tertentu yang standarisasinya dilakukan oleh pemerintah atau oleh mereka yang ingin memberdayakan masyarakat. Dan yang kedelapan adalah citizen control, yaitu ketika ide dan segala sesuatunya bersumber dari masyarakat. Dalam konteks PTSL, maka yang cocok adalah level partnership, ketika ada pembagian tugas antara teman-teman di kantor pertanahan dengan masyarakat, dan kalau ingin ditingkatkan menjadi delegate power ketika masyarakat diberi kewenangan tertentu tetapi dalam naungan atau supervisi dari kantor pertanahan. Itu berkaitan dengan participation level. Jadi tadi kita sudah sampaikan bahwa dari 13 tahapan dalam pelaksanaan PTSL ada 5 tahapan yang dapat ditingkatkan partisipasi masyarakatnya, yaitu penetapan lokasi, penyuluhan, pengumpulan data fisik dan data yuridis, pengumuman data fisik dan data yuridis, serta penyerahan hasil kegiatan. Langkah berikutnya adalah yang berkaitan dengan masalah kedua, masalah kedua yaitu ketika pemilik tidak bersedia tanahnya disertifikatkan karena khawatir dengan beban pajak yang akan ditanggungnya. Dalam konteks ini, maka ada beberapa solusi yang bisa ditawarkan. Ketika bicara tentang pajak misalnya, kekhawatiran masyarakat tentang beban pajak yang akan ditanggungnya. Pemilik tidak bersedia tanahnya disertifikatkan karena khawatir dengan beban pajak yang akan ditanggungnya. Langkah yang bisa dilakukan adalah mendorong pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota agar berkenan mengurangi atau membebaskan beban pajak dalam pendaftaran tanah pertama kali, karena sebetulnya peluang penarikan pajak justru terbuka luas pasca sertifikasi hak atas tanah. Saat ini baru 111 kabupaten kota di 25 provinsi yang bersedia membebaskan atau meringankan pajaknya. Kemudian yang ketiga adalah ketika berkaitan dengan pemilik tidak diketahui atau tidak jelas atau tidak berada di tempat. Maka solusinya adalah melibatkan perangkat desa seperti kepala desa, kepala dusun, kepala rukun warga, kepala rukun tetangga dan tokoh setempat dalam mengatasi ketidakjelasan pemilik tanah dan pemilik tanah yang tidak berada di tempat. Kemudian persoalan yang keempat adalah biaya pra-PTSL yang dipungut oleh pemerintah desa atau kelurahan dianggap tidak transparan sehingga berpeluang disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Nah, untuk mengatasi hal ini maka yang bisa dilakukan adalah mendorong pemerintah desa kelurahan agar transparan dalam penarikan biaya pra-PTSL. Biaya pra-PTSL perlu dimuat dalam berita acara kesepakatan peserta PTSL dengan pemerintah desa atau kelurahan atau berupa peraturan desa atau kelurahan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga pelaksanaan PTSL di seluruh Indonesia berjalan lancar serta semua pihak yang melaksanakan dan mendukung pelaksanaannya mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, saya berterima kasih atas kesediaan sahabat-sahabat sekalian memperhatikan atau mendengarkan video ini atau menyaksikan video ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.